Kapal Cina sesuka hati masuki Laut Natuna Utara. Media analis, Indonesia harus bertindak tegas. Hadirnya ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara timbul akibat adanya klaim Cina. Cina menganggap bila hampir seluruh Laut Natuna Utara merupakan bagian dari teritorial Tiongkok. Klaim yang diajukan Cina di Laut Natuna Utara terbentang sangat luas hingga menyasar ZEE Indonesia. Dan ini menjadi akar permasalahan antara Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara. Sebaran Daeslin Cina di Laut Natuna Utara juga menyasar ZEE Indonesia. Jelas, ini merupakan hal yang tidak bisa didiamkan begitu saja, karena melanggar kedaulatan Indonesia. Dalam peta yang diakui sepihak oleh pemerintah Cina, terlihat jelas bahwa ada hampir sebagian ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara yang terdampak. Klaim Cina di Laut Natuna Utara juga bukan omong kosong belaka. Lantas sudah melancarkan berbagai aksi sebagai upaya penegasan akan klaim teritorial di Laut Natuna Utara. Bagaimana telah dilaporkan zonajakarta.com sebelumnya bahwa kapal survei Cina tahun lalu merambah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Keberadaan kapal survei Cina itu dilaporkan dekat dengan lokasi pengeboran migas yang dilakukan Indonesia di Laut Natuna Utara. Blok Tuna Laut Natuna Utara diketahui tengah dilakukan eksplorasi migas oleh Indonesia. Tak aneh tentunya bila Indonesia melakukan eksplorasi migas di Blok Tuna Laut Natuna Utara. Lantaran, lokasi itu sudah sangat jelas masuk ke dalam ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Laporan Reuters juga menyinggung soal eksplorasi migas Indonesia di Laut Natuna Utara diprotes Cina. Dalam laporannya pada awal Desember lalu, menunjukkan bila Cina mengirim surat protes ke Indonesia. Surat protes yang dilayangkan Cina itu berkaitan dengan adanya eksplorasi migas di Blok Tuna Laut Natuna Utara. Cina beranggapan bila lokasi tersebut masuk ke dalam teritorial Tiongkok berdasarkan Daeslin. Kemudian berbagai media global macam Fulcrum juga ikut membahas apa yang terjadi di Laut Natuna Utara. Menurut media itu, Cina sempat mengirim kapal perusak untuk masuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Cina mengerahkan kapal perusak besar ke Laut Natuna Utara Indonesia. Sebelumnya, sebagian besar insiden antara Cina dan Indonesia di Laut Natuna Utara melibatkan Coast Guard Cina. Oleh karena itu, Jakarta harus mengajukan pertanyaan kepada Beijing tentang niatnya. Perlu dicatat bahwa kapal-kapal Angkatan Laut PLA melewati zona ekonomi eksklusif Indonesia, di mana Indonesia hanya memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam dan bukan kedaulatan penuh atas perairan. Dan sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut, kapal asing, pesawat terbang dan kapal selam dapat menavigasi dengan bebas di ZEE negara pantai selama mereka tidak menjelajahi atau mengeksploitasi sumber daya apapun. Sumber juga menyinggung mengenai hadirnya aktivitas militer asing dalam ZEE masih jadi perdebatan. Pertama, aktivitas militer asing di ZEE adalah perdebatan besar dalam hukum internasional, bahkan selama proses negosiasi untuk UNCLOS. Sebagai konstitut untuk laut, UNCLOS tidak secara eksplisit mengatur apakah diizinkan bagi kapal perang asing untuk melakukan kegiatan militer di ZEE negara pantai. Ada dua interpretasi dan posisi yang berbeda tentang masalah ini. Beberapa negara seperti Brasil, Bangladesh, Cape Verde, Malaysia, India, dan Pakistan telah menyatakan keprihatinan tentang latihan militer dan manuver di ZEE mereka. Akibatnya, mereka memerlukan persetujuan sebelumnya untuk kegiatan tersebut. Di kubu yang berlawanan,
Beberapa negara maritim utama seperti Italia, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat berpendapat sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa harus ada kebebasan navigasi di ZEE, dan sebagai konsekuensinya tidak ada persetujuan sebelumnya yang diperlukan. Di sisi yang berbeda, kehadiran kapal perusak Cina di ZEE Indonesia bermasalah. Kehadiran militer Cina di sana bukan hanya tentang menegaskan kebebasan hak navigasi di ZEE. Bisa dibilang, penyebaran tersebut merupakan bagian dari pernyataan Cina terhadap klaim Nanjing ilegal yang tumpang tindih dengan Laut Natuna Utara Indonesia. Sumber menuturkan bila Indonesia harus meminta klarifikasi dari Beijing terkait kegiatan kapal Cina. Jakarta harus bertanya kepada Beijing tentang informasi yang dikumpulkan, tujuan survei, dan apakah itu untuk penelitian ilmiah kelautan. Berdasarkan pasal 246 UNCLOS, kapal asing yang ingin melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE negara pantai membutuhkan persetujuan dari negara bagian itu. Oleh karena itu, setiap survei atau penelitian ilmiah di ZEE Indonesia tanpa persetujuan Indonesia adalah ilegal menurut hukum internasional. Kemudian, media lainnya juga menyinggung soal kondisi Laut Natuna Utara. Indonesia telah mengirim salah satu kapal angkatan lautnya yang KADV Cina yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mereka berpendapat bahwa harus ada kebebasan navigasi di ZEE, dan sebagai konsekuensinya tidak ada persetujuan sebelumnya yang diperlukan. Di sisi yang berbeda, kehadiran kapal perusak Cina di ZEE Indonesia bermasalah. Kehadiran militer Cina di sana bukan hanya tentang menegaskan kebebasan hak navigasi di ZEE. Bisa dibilang, penyebaran tersebut merupakan bagian dari pernyataan Cina terhadap klaim Nanjing ilegal yang tumpang tindih dengan Laut Natuna Utara Indonesia. Sumber menuturkan bila Indonesia harus meminta klarifikasi dari Beijing terkait kegiatan kapal Cina. Jakarta harus bertanya kepada Beijing tentang informasi yang dikumpulkan, tujuan survei, dan apakah itu untuk penelitian ilmiah kelautan. Berdasarkan pasal 246 UNCLOS, kapal asing yang ingin melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE negara pantai membutuhkan persetujuan dari negara bagian itu. Oleh karena itu, setiap survei atau penelitian ilmiah di ZEE Indonesia tanpa persetujuan Indonesia adalah ilegal menurut hukum internasional. Kemudian, media lainnya juga menyinggung soal kondisi Laut Natuna Utara. Indonesia telah mengirim salah satu kapal angkatan lautnya yang KADV Cina yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia.